Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 kelas 11-3 SMA Negeri 1 Pegandon akan menampilkan pertunjukan drama Belis Simas Kawin karya Sabitah Amira Rafif dan Hilda Syafaatus Zahra yang disutradarai oleh Muhammad Angga Maulana Andrianto dengan guru pembimbing Ibu Santi Beni SPD. Saya Bagus Nuril Ilham, nomor absen 4 sebagai penyanyi. Saya Diono Fandali Fathah, nomor absen 14 sebagai Jublina. Saya Siti Kalidesia, nomor absen 18 sebagai Ibu Ben. Saya Muhammad Angga Maulana Andrianto, nomor absen 22 sebagai Ayah Jublina. Saya Sabitah Amira Rafif, nomor absen 32 sebagai Paman Jublina. Saya Fadil dari Timur, nomor absen 26, berperan sebagai Ayah Ben. Saya Ayah Lasana, nomor absen 10 sebagai Ibu Jublina. Saya Sudi Iksan, nomor absen 36 sebagai Om FM. Belis Simas Kawin menceritakan tentang budaya dan adat istiadat yang sudah seharusnya tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kondisi, adat justru dapat menjadi beban bagi pelaku cinta yang ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Dalam mewujudkan sebuah ikatan, tidak jarang berbagai rintangan muncul. Salah satunya adalah budaya belis atau mahal yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kisah ini berlatar di Pulau Rote, tepatnya di daerah pesisir Nembrelan. Pada masa kini, ketika tradisi dan kehidupan modern berjalan berdampingan, kisah ini menceritakan tentang Benyamin dan Jublina, sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Di tengah cinta yang mereka miliki, mereka dihadapkan pada tuntutan adat yang tidak mudah untuk dipenuhi. Lalu, bagaimana mereka akan menghadapi semua ini? Sore hari itu, ruang tamu rumah Jublina tampak tenang. Cahaya matahari yang mulai meredup masuk melalui jendela, menciptakan suasana hangat namun tegang. Jublina duduk dengan tubuh sedikit menunduk, sementara ayahnya berdiri dengan sikap tegas, menunjukkan wibawa sebagai kepala keluarga. Di samping mereka, Om Eben memperhatikan dengan seksama, seolah menjadi penengah dalam percakapan yang akan berlangsung. Sudah terlalu lama, apa saja kalian selama 5 tahun ini. Ingatlah, kau ini perempuan, dan sampai kau teranisasi dari tubuhmu, tercabut dari kerangka kewanitaanmu. Jika
kau telah menyerahkan harga dirimu, maka kau akan terasing dari tubuh. Kau hanya dianggapnya sebagai komoditi saja, komoditi untuk menyalurkan hawa nafsunya. Maka cepat panggil dia ke rumah. Ayah ingin dia segera melamarmu. Kalian sudah sama-sama dewasa, sudah sarjana, dan sudah punya pergantian yang bagus menjadi PNS. Mau apa lagi? Kau tahu kau masih memiliki bendera biru, maka cepat kau panggil dia ke rumah. Ayah ingin dia segera melamarmu. Kalian sudah sama-sama dewasa, sudah sarjana, dan sudah mempunyai pekerjaan yang bagus. Kau tahu kau masih bendera biru, maka calon suami harus paham akan hal itu. Paham. Maksudnya? Kau bukan perempuan sembarangan. Perempuan lote, keturunan raja-raja Bilba. Jika menikah, calon suami harus memberikan belis yang bernilai tinggi pula. Kau bukan perempuan kasta rendahan. Sebenarnya budaya belis itu bagus. Itu menandakan bagaimana tingginya harkat dan martabat seorang perempuan rote. Kau tahu, di zaman raja-raja Dana dulu, zaman sebelum Belanda dan Jepang menjajah negara kita, para lelaki kepala Dana termasuk rote, sebelum menikah, selain harus memberikan amar, habas, dan puluhan ekor kerbau, setelah menikah, lelaki itu juga harus tinggal melayani keluarga sang perempuan selama berbulan-bulan, sementara istrinya dibawa ke rumahnya. Setelah kesepakatan itu selesai, ia baru boleh kembali ke rumahnya untuk berkumpul dengan istrinya. Namun, sekarang zaman sudah berubah. Kadang, belis tidak lagi menjadi persyaratan, yang terpenting cinta. Keesokan harinya, suasana berpindah ke tepi pantai Nembrala. Ombak bergulung perlahan. Angin laut berhembus lembut. Namun, ketenangan alam itu berbanding terbalik dengan kegelisahan yang dirasakan oleh Ben. Ia duduk menatap laut lepas, seolah mencari jawaban atas kebingungan yang menghantainya. Kenapa, Ben? Kau takut bertemu ayahku? Hei, ada apa denganmu? Apa yang kau cemaskan? Aku tidak punya apa-apa yang akan kuberikan padamu, Jublina. Aku tidak punya belis. Aku hanya punya cinta yang tidak dapat kulukiskan seberapa besarnya. Aku tidak akan berbasa-basi lagi. 5 tahun sudah kita jalani. Kau tahu kan, dalam 5 tahun itu seperti apa diriku? Jika ayah meminta seperti apa yang dia inginkan, aku menyerah. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Dengan langkah ragu dan hati yang dipenuhi kecemasan, Ben memasuki rumah Jublina. Ia duduk di ujung kursi, tubuhnya kaku, sementara ayah Jublina duduk di depannya dengan sikap penuh wibawa. Sudah 5 tahun kalian pacaran. Itu sudah terlalu lama. Usaha putriku semakin menua. Masa produktif dia untuk melahirkan semakin menyusut. Aku minta tolong juga kau segera melamar putriku. Kalian harus segera menikah. Tak baik pacaran berlama-lama. Tapi Pak, bagaimana dengan proses lamarannya? Proses lamaran apa? Kan yang ada seperti ada kita. Ayah dan ibu datang ke sini untuk melamar putriku. Lalu ada pantun untuk menyemangati berlangsungnya pernikahan nanti. Berapa belis yang kau berikan itu tergantung dari pantun tawar menawar yang diucapkan oleh saudara-saudara. Sudahlah, tak usah diberikan terlalu berat. Kau kabarkan kabar baik ini pada orang tuamu. Yang penting
kalian harus segera menikah. Setelah pertemuan itu, Ben duduk dengan wajah muram, seolah memikul beban yang tidak ringan. Jublina yang telah menunggu sejak tadi segera menyadari perubahan ekspresi tersebut. Apakah ayah menyinggung soal belis? Iya. Lalu, Minggu depan aku harus menggantikan ayah dan ibuku ke rumahmu. Kita akan berhadapan dengan dua pamanmu dan juga ayah serta ibumu. Jika kita kalah mengungkapkan argumen, maka aku harus menjadi pelayan keluargamu seumur hidupku. apa? Benarkah itu? Kau tak mau menjadi perawan tua, bukan? Jika kemungkinan terburuk terjadi, misalnya aku tidak dapat menyerahkan 2 hektar mamar, 1 set habas dari emas murni, dan 50 ekor kerbau untuk keluargamu sebagai mas kawinnya, apa yang akan kau lakukan? Kan sudah aku bilang, aku tidak mau menjadi perawan tua. Sudah juga aku katakan, aku cinta kau. Dan telah juga aku ucapkan, kita akan lari saja. Kau sendiri yang masih cemas dengan ajakanku. Baiklah, kita tunggu minggu depan. Seandainya demikian dan iblis yang diajukan oleh ayahmu mencekik leherku, maka terpaksa kita kawin lari. Kita tinggalkan semua yang kita miliki, termasuk desersi kita sebagai pegawai negeri sipil. Kita pergi ke tempat yang sulit untuk dijangkau oleh keluargamu. Kau siap? Pagi hari yang seharusnya membawa kesegaran justru dipenuhi ketegangan. Dua keluarga kini duduk saling berhadapan dalam satu ruangan. Tidak ada senyum santai, hanya wajah-wajah serius yang memikirkan masa depan. Setiap kata yang akan diucapkan menjadi penentu bagi kelanjutan hubungan Ben dan Jublina. Kami sekeluarga datang membawa dengan niat yang baik untuk membicarakan lebih lanjut mengenai belis sesuai dengan adat istiadat yang ada. Kami sekeluarga menerima Bapak dan Ibu, terutama Ben. Kita bicarakan secara kekeluargaan. Sebelum memulai pembicaraan mengenai belis sesuai dengan budaya dan adat istiadat kita, mari silakan diminum terlebih dahulu. Sekarang ini zaman sudah berubah. Kita memang harus melestarikan budaya yang ada. Tetapi melihat situasi saat ini, sepertinya kita tidak mungkin memaksa mengikuti budaya yang ada. Ya, benar. Aku tidak menyalahkan budaya belis yang berlaku di suku ini. Tetapi, jika kita tetap menerapkan budaya yang ada, bisa saja putri kita Jublina justru bertindak nekat, seperti memberontak dan memilih kawin lari maupun hamil duluan sebelum menikah untuk mendapatkan persetujuan dari kita, lantaran cintanya terhalang oleh belis. Jika belis memang menjadi semacam batu sambungan bagi kedua belah pihak dan bebasnya asmara, maka kembali belis kita ganti saja dengan sesuatu yang dapat keluarga kalian berikan pada kami. Memang benar apa yang dikatakan oleh saudara saya. Jadi saya sampaikan apa yang keluarga kalian bisa berikan kepada kami. Keluarga kami hanya dapat memberikan dana sebesar 20 juta saja, ditambah tarian-tarian dan tenun nikah buatan istri saya, tanpa mamar, tanpa habas, dan tanpa hewan ternak. Benar, saya sengaja membuat puluhan tenun khusus untuk Jublina sekeluarga. Baik, saya setuju daripada putriku menjadi perawan tua. Setelah melalui perundingan panjang dan penuh ketegangan, akhirnya keputusan telah diambil. Kini Ben dan Jublina kembali duduk di tepi pantai, tempat yang dulu menjadi saksi kegelisahan, kini berubah menjadi saksi kebahagiaan dan kelegaan.
Dari hasil tawar-menawar melalui bahasa pantun yang gemulai, keluargaku hanya mengajukan dana 20 juta saja. Ditambah tari-tarian dan puluhan tenun ikat buatan ibuku. Itu pun tanpa mamar, tanpa habas, dan tanpa 50 ekor kerbau. Selebihnya, aku hanya punya cinta untukmu. Jublinaku sayang. Dan ayahku apa responnya? Dia setuju, daripada anak perempuanku jadi perawan tua katanya. Ah, kau bisa saja. Dan begitulah sebuah perjalanan cinta yang hampir kandas karena budaya dan adat istiadat. Akhirnya menemukan jalan keluarnya. Belis tetap menjadi simbol kehormatan, namun tidak lagi menjadi penghalang kebahagiaan. Cinta yang tulus dan pengertian akhirnya menjadi jembatan yang mempertemukan dua keluarga serta menyatukan dua hati dalam ikatan yang sah. Cinta dan tradisi seharusnya berjalan beriringan dengan saling pengertian agar kebahagiaan dapat tercapai tanpa menghilangkan nilai budaya. Saya Muhammad Agam Landianto, nomor absen 22 sebagai sutradara. Saya Keisa Marabilkis, absen 20 sebagai asisten sutradara. Kami dari penulis naskah, perkenalkan nama saya Hida Syafa Zahra, nomor absen 16. Saya Sakita Aminah Rafiq, nomor absen 32. Kami dari tim penata panggung, perkenalkan nama saya Besan, absen 36. Nama saya Beatrice Syahira, nomor absen 6. Saya Alia Zaranida, nomor absen 2. Kami dari tim penata musik, efek suara dan editor. Saya Faza dari Timur, nomor absen 26. Saya Putus Nurul Ilham, nomor absen 4. Kami dari tim promosi, saya Gio Vaneli Farhah, nomor absen 14. Saya Judith Khalidazia, absen 18. Kami dari tim penata lampu, perkenalkan nama saya Erna Ian Hasanah, absen 10. Saya Fatia Ataya Humaira, absen 12. Kami dari tim penata kostum dan tata wajah, perkenalkan nama saya Alia Zaranida, nomor absen 2. Nama saya Sita Wayahya, nomor absen 28. Dan saya Siti Fauzia, nomor absen 30. Kami dari tim pembuat laporan, perkenalkan nama saya Dewi Syorini, absen 8. Nama saya Dewi Syahira, nomor absen 6. Nama saya Keisa Marabilkis, absen 20. Saya Najwa Siva Aulia, nomor absen 24 sebagai narator. Saya Besan, nomor absen 36 sebagai juru kamera. Saya Siti Utami Mausria, nomor absen 30 sebagai bendahara. Kenapa, Ben? Kau takut bertemu ayahku? Ambulan sih. Sebenarnya budaya belis itu bagus. Itu menandakan bagaimana tingginya
menikah, selain harus memberikan nama bablas dan puluhan ekor kerbau, setelah menikah lelaki itu juga harus atau membersihkan apa ya? Tiga. Dari hasil tawar menawar melalui bahasa pantun yang dimulai, keluargaku hanya mengajukan dana 20 jam. Tiga. At baka sakaling namamalikmata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Tinapad naman na king sugat, ngunit ba't ba andito pa rin? Hirap na kong intindihin. Tanging panalangin, lubayan na sana. Dahil sa pag-ibig, muka mo'y nakikita. Kahit saan man mapunta ay anino mo'y kumakapit sa aking kamay. Ako ay dahan-dahan
dan 50 ekor kerbau untuk keluargamu sebagai mas kawinnya, apa yang akan kau lakukan? 3. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir. 3. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu.